Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Yang lain mana ya? Cuman segini. Waalaikumsalam, Pak. Oke, saya izin share screen dulu ya. Halo, ada Pak, ada Pak. Oke. Share screen. Oke, apakah sudah kelihatan layar? Ada Pak, ada Pak. Oke. Oke, sambil menunggu yang lain kita mulai aja ya, biar tidak terlalu malam. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau di jadwal jam 4 ya seharusnya ya. Tapi karena tadi saya agak kurang enak badan, jadi saya geser ke jam 7 malam gitu ya, harapannya untuk semua mahasiswa baik reguler maupun yang kelas non reguler gitu ya, itu bisa hadir semua. Jadi tidak ada reason masih dalam perjalanan atau karena masih di kantor gitu ya dan lain sebagainya. Jadi oke lah. Kemudian rencana itu kalau yang di STT ada kombinasi ya, tapi saya lebih prefer sih ke daring ya, karena saya juga ada komorbidnya gitu ya, jadi buat yang ada diabetes atau komplikasinya, jadi tidak prefer, tidak rekomen gitu ya kalau tatap muka, apalagi setelah vaksinasi itu akan tidak terkena gitu ya. Itu nggak ada jaminan gitu, hanya mengurangi resikonya saja gitu ya. Tapi ya karena kita sudah ada teknologi secara online, apakah menggunakan Zoom, Google Meet ya, atau Webex atau yang lain-lain gitu ya, itu kita optimalkan itu gitu ya. Ini rekaman setiap pertemuan, insya Allah saya akan selalu rekam sehingga nanti buat yang tidak bisa hadir bisa melihat rekaman di Google Link atau Google Drive yang nanti saya kasih di Google Drive ya, nanti untuk link materi apakah dari William Stalling ataupun dari McGraw-Hill atau dari penulis lainnya. Ini slide saya ambil dari buku William Stalling ya, jadi sudah ada bukunya, sudah ada slide-nya, jadi ke sumbernya langsung. Jadi materinya apa adanya ini, gitu ya. Nanti kita coba ya bertahap, step by step gitu ya, untuk
belajar terkait esensial daripada keamanan jaringan. Jadi kalau misalnya kemarin belajar network itu sebenarnya network jaringan komputer ya, itu kan dasar ya sebenarnya, dasar, tapi hampir semua konsep dasar keilmuannya juga digunakan untuk materi-materi yang lain, seperti halnya kalau berbicara IoT, berbicara web service, berbicara terkait web security, berbicara terkait cloud computing, itu kan nggak lepas dari infrastruktur jaringan komputer ya. Di sana karena merupakan kumpulan jaringan yang terkecil sampai dengan global gitu ya, atau bisa dikenal dengan autonomous system. Setiap negara atau setiap provider atau setiap institusi itu kan punya AS number masing-masing, sehingga nanti routing BGP-nya yang digunakan untuk interkoneksi antar autonomous system tadi ya, itu yang digunakan untuk komunikasi data, jadi antar autonomous system, antar AS number. Nah, setting, konfigurasi, dan lain sebagainya, itu nanti kalau Ananda belajar persiapan dengan CCNP, ya, Cisco Certification Network Professional, itu ya nanti di sana Ananda belajar tentang BGP routing. Nah, bukunya tentang BGP routing lumayan lah, sekitar ya segini lah bukunya. Dan nanti saya coba share e-booknya ya terkait CCNP maupun CCIE yang untuk expertnya ya. CCIE ya, itu ada labs, ada right, jadi itu dasar sebenarnya ya, dasar untuk infrastruktur terkait aplikasi application layer-nya kan, di sisi aplikasi layer. Nah, ternyata dari perkembangan teknologi yang ada gitu kan, ternyata potensial serangan itu semakin tahun gitu ya, bukan hari lagi, itu grafiknya kecenderungannya naik. Kejahatan cyber terkait dengan DDoS, Distributed Denial of Services atau Denial of Services, itu selalu naik trennya. Serangan malware selalu naik trennya gitu ya. Bahkan serangan aktivitas hacking selalu naik. Itu terjadi hampir setiap hari. Ya, jadi setiap hari, setiap detik itu terjadi serangan. Ya, kalau di dunia real kita ya memang tidak terasa, tapi di dunia maya, ya, di dunia cyber itu hampir setiap saat terjadi serangan. Apakah denial of services, apakah distributed denial of services, apakah malware attack, ya, malware attack aja ragamnya sudah banyak sekali gitu ya, terkait dengan ransomware ya, atau bahkan jenis malware yang di-trigger oleh tombol-tombol tertentu, atau bahkan website tertentu saja sudah bisa kita sisipkan program-program malware tersebut. Ya, harapannya ya tidak lain tidak bukan menginfektif target. Nah, tergantung nanti desain daripada malware tersebut difungsikan untuk apa. Biasanya ada yang untuk eksploitasi target, misalnya setelah dia dieksploitasi itu, setelah dikuasai the whole system servernya. Nah, server tadi digunakan sebagai zombie, ya, sebagai zombie mesin untuk melakukan serangan cyber level berikutnya, jadi berjenjang, gitu ya. Nah, sekarang kenapa kita harus belajar
terkait dengan keamanan jaringan tadi, ya, merujuk pada hasil riset atau hasil data statistik dari APJI, ya, dari IDCRT dan lainnya, itu kecenderungannya selalu naik dan polanya beragam. Kemudian dengan memanfaatkan teknik-teknik sebelumnya, teknik hacking sebelumnya, sehingga saat ini pun masih available untuk dilakukan beragam jenis serangan cyber tadi, gitu ya. Antara lain itu alasannya. Jadi kenapa kita harus belajar tentang network security essential? Karena ya itu tadi, ketika Ananda bekerja di sebuah institusi atau lembaga swasta maupun pemerintahan, ketika Ananda bergerak di bidang IT atau berada di divisi IT atau sekurang-kurangnya sebagai pengguna yang ada di lingkungan perusahaan tersebut, setidaknya meminimalisir lah ya. Karena sebagai agen perubahan, katanya mahasiswa gitu kan, mahasiswa itu sebagai agen perubahan, itu seharusnya bisa menularkan ilmu pengetahuan tadi ke kolega yang ada di lingkungan perusahaan tersebut, gitu ya, kalau sudah bekerja. Jadi bagaimana meningkatkan kesadaran daripada kesadaran karyawan atau lingkungan di kita, gitu ya, terkait dengan keamanan data, gitu ya. Keamanan ketika akses internet, gitu, dan seterusnya. Bagaimana mengamankan minimal perangkat handphone maupun PC atau laptop yang kita gunakan untuk mengakses ke internet. Apalagi ketika misalnya Ananda diposisikan sebagai sistem administrator sebuah organisasi, maka di sana Ananda memiliki job desk, di antaranya adalah mengamankan infrastruktur jaringan tersebut, ya. Apakah nanti di sistem administrator, apakah di network administrator. Biasanya kalau di perusahaan telekomunikasi itu ada, karena besar skup jaringannya, ada network administrator dipisah-pisah. Antara sistem administrator dengan network administrator itu dipisah-pisah. Kemudian ada field engineer misalnya sebagai technical support, misalnya sebagai network engineer misalnya, atau sebagai system engineer, atau spesialisasinya lagi nanti misalnya ada security engineer misalnya, security engineer, jadi yang fokus di bidang security. Jadi artinya ya Ananda harus bisa mengamankan infrastruktur yang Ananda nanti akan kelola, gitu ya. Mulai dari misalnya dari proseduralnya, standard operation prosedur, misalnya ketika create user, atau misalnya ketika Ananda membangun sebuah server, gitu ya, itu harus dilakukan checklist dulu. Ya, ada beberapa parameter untuk dilakukan checklist terkait instalasi konfigurasi sistem yang digunakan. Kemudian dari sisi network itu juga harus di checklist juga, ya, terkait konfigurasi, jadi instalasi konfigurasi perangkat yang digunakan. Semakin banyak perangkat perangkat jaringan komputer itu, kalau semakin banyak produk, otomatis di sana akan semakin banyak bug ya, atau hole-nya, security hole-nya ya. Jadi ada lubang keamanan di sana yang harus diwaspadai di setiap saat, karena banyak produk, otomatis masing-masing produk itu kan tidak ada yang sempurna, pasti memiliki kekurangan, gitu ya. Nah, itu bisa saja itu terjadi, gitu, dan itu banyak kok. Kalau dari sisi perspektif aktivitas hacking, anything is possible, gitu ya. No 100% no safe system, ya. No safe system 100%.
kira-kira tidak ada 100% sistem yang aman gitu yang berani jamin bahwa setelah instalasi konfigurasi itu 100% cespleng langsung aman gitu, nggak ada gitu. Bahkan di Indonesia beberapa kali pesta demokrasi ya pemilu dengan sombongnya misalnya ketua KPU-nya menyatakan bahwa perangkat IT yang digunakan adalah sekian-sekian, habis dana sekian misalnya. Kemudian menyatakan aman gitu itu suatu kesombongan sebenarnya, sehingga pada keesokan paginya icon-icon daripada simbol-simbol peserta pemilu itu berubah semua, data-datanya berubah semua kan. Artinya apa di sana memang ya tidak ada yang sempurna gitu loh ya, walaupun harganya mahal, tapi kalau terjadi kesalahan instalasi konfigurasi daripada perangkat tersebut otomatis bisa kita bisa ditembus. Bahkan waktu konstelasi pemilu presiden pilpres kemarin itu kan saya japri langsung dari KPU ya minta untuk dilakukan pentest security gitu ya. Jadi ya begitu. Ada 2 kontestan ya yang meminta untuk pentest security terkait peserta terkait calon yang diusungnya gitu ya. Tapi ya memang yang rada aneh adalah kalau saya sih profesional saja gitu ya, ketika ada pekerjaan yang masuk atau yang datang gitu. Tetapi ketika calon konsumen itu menyatakan atau menanyakan gitu kan, Bapak mendukung mana, salah satu mana, itu saya tidak akan saya tidak akan ambil gitu pekerjaan itu, silakan aja cari yang lain saya bilang. Gitu. Jadi ya sebagai tenaga profesional tentunya kita harus independen ya, harus punya integritas gitu, tidak memihak manapun. Kalau misalnya konfigurasi sistemnya salah, kurang baik dan benar ya apa adanya saja kita sampaikan hal itu gitu ya. Jadi tidak ada yang direkayasa atau tidak ada yang dibuat-buat. Gitu. Itu ada seperti itu ya. Jadi jadi ya seperti itulah kondisinya. Jadi saya apa adanya saja gitu ya kalau ada pekerjaan. Gitu. Nanti kalau ada lagi, kalau misalnya Ananda ada yang tertarik dan bisa untuk melakukan pentest, monggo nanti akan saya libatkan kalau memang mau gitu ya, dan punya skill ya untuk melakukan pentest security ya. Gitu. Oke, antara ini itu ya, jadi yang harus kenapa kita belajar terkait network security itu sendiri. Nah, ini ada kutipan gitu ya dari sebuah jenderal ya terkait dengan peperangan ya. Jadi perang itu adalah seni ya, itu menurut Sun Tzu gitu ya. Jadi perang itu, seni berperang itu mengajarkan kita gitu ya untuk tidak selalu merasa aman gitu ya, untuk merasa aman-aman saja. Jadi artinya kita tidak boleh merasa berada di zona nyaman sehingga kita abai ketika musuh datang gitu ya. Sehingga ya ketika mereka datang ya tentu kita tidak akan siap terhadap serangannya gitu kan. Makanya dalam hal infrastruktur ya apapun itu kita harus dalam kondisi siap. Kondisi siap dengan device, atau kalau nggak ada device atau device kita terbatas misalnya hanya menggunakan mikrotik. Nah, bagaimana mengoptimalkan mikrotik itu untuk masalah security-nya? Bagaimana meminimalisir memaintain perangkat mikrotik itu untuk untuk mengamankan infrastruktur kita.
Mikrotik saja cukup tidak? Kurang, nggak cukup ya. Kalau misalnya si administratornya tadi dia males gitu ya, tidak pernah mengupdate rule-nya, input, output, forward, misalnya, terus protokol, ya, port dan lain sebagainya, atau aplikasi yang akan lewat itu apa gitu ya, misalnya, itu tidak pernah diupdate, tidak pernah dilakukan maintenance, ya otomatis nggak usah kaget, jangankan apa ya, backbone-nya gitu ya, jangankan infrastruktur di belakang mikrotik atau router tadi, itu tentunya router itu sendiri akan mengalami serangan, gitu ya. Apalagi tipikal mikrotiknya juga tidak memorinya atau misalnya kapasiti daya tampung bandwidth-nya juga terbatas gitu ya, sehingga kalau misalnya kita serang dengan denial of services, bisa jadi mikrotik tersebut langsung down gitu ya, karena ya itu tadi nggak pernah diupdate, nggak pernah diupdate security-nya, tidak pernah ditambah rule-nya gitu ya, kemudian default instalasi default saja gitu ya. Ya tentunya akan sangat mudah untuk dilakukan aktivitas hacking gitu ya. Saya pernah ketika dulu ya, sekitar tahun 2007, 2008 itu ya, untuk instalasi BTS baru gitu misalnya. Itu saya scanning dulu frekuensi yang kosong gitu segala macam. Nah, kebetulan nyangkut ada satu frekuensi, ternyata itu perbankan gitu loh. Frekuensi itu yang dipakai untuk perbankan. Nah, kebetulan perangkatnya cukup familiar gitu ya. Dan dilalahnya perangkat itu tidak menggunakan username password gitu ya. Username default. Password mah kosong gitu, nggak ada password. Jadi pada saat itu kita bisa langsung masuk ke sistem perbankan itu gitu. Untungnya pada saat itu saya ke tim bilang tolong diinformasikan saja ke perusahaan atau perbankan tersebut kalau perangkat radionya ini harus dilakukan pengamanan yang lebih baik. Gitu. Itu beberapa kali ada seperti itu gitu. Ketika kita instalasi konfigurasi BTS untuk akses internet gitu ya, untuk sebagai core atau distribut BTS gitu ya untuk internet gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi jangan pernah merasa bahwa instalasi konfigurasi sistem yang kita lakukan itu sudah aman. Itu jangan berpikir seperti itu. Karena ya disitulah seninya ya. Kalau menurut Sun Tzu, kita harus senantiasa harus senantiasa kita siap ya, siap dengan beragam kemungkinan yang akan terjadi. Itu baru dari sisi layer 3, ya, dari sisi data link, ya, belum dari sisi application layer, gitu kan. Nah, itu sudah tembus, apalagi dari sisi application layer kita bisa tangkap itu data di layer 5-nya gitu kan, untuk mendapatkan username passwordnya gitu. Kalau itu perbankan ya udah nomor rekeningnya berapa, akunnya berapa ya, passwordnya apa itu kelihatan semua, emailnya apa, isi emailnya apa, tujuannya kemana, file attachmentnya apa itu kelihatan semua. Atau misalnya targetnya sedang mengakses video atau mengakses movie gitu ya, atau mengakses YouTube, itu kelihatan semua. Nah, jadi atau misalnya coba untuk tugas akhir gitu ya, bagaimana menguji tingkat keamanan aplikasi WhatsApp yang digunakan pada perangkat handphone atau di mana desktop atau PC ketika melakukan percakapan dengan lawan. Nah, itu kita tangkap di layer 5. Kira-kira seperti apa?
dapat nggak identitasnya dan seterusnya. Katanya di sana kan dinyatakan kalau yang baru pertama chatting gitu ya, end to end encryption. Benar nggak itu end to end encryption? Bagaimana end to end encryption itu bekerja? Pakai algoritma apa dan seterusnya. Itu silakan bisa dijadikan tema-tema riset. Ya, ini kalau menurut Carl von Clausewitz ya, itu kombinasi ya dari ruang waktu ya, kemudian ketangguhan gitu ya, ini harus dipertimbangkan ya, seperti layaknya elemen dasar dari sebuah teori untuk serangan tadi gitu ya. Nah, di sini sehingga apapun yang terjadi ya, itu ya cukup fair karena konsekuensinya memang tidak mudah untuk menemukan penyebab sebab musababnya kenapa serangan itu, atau misalnya kejadian serangan tadi itu bisa kita telusuri, tidak mudah gitu. Makanya perusahaan-perusahaan itu butuh tenaga ahli untuk melakukan pentest, untuk melakukan assessment gitu ya, assessment terhadap infrastruktur jaringan, kira-kira seperti itu. Nah, apa itu computer security? Ya, bagaimana cara kerjanya? Ya, di sini kaitannya dengan nanti adalah dengan terkait dengan tentunya dengan data, ya, dengan aplikasi. Bagaimana aplikasi itu konsepnya adalah CIA ya, confidentiality, integrity, gitu ya, availability, gitu ya. CIA. Nah, dari apa? Dari sumber-sumber sistem informasi yang disajikan mencakup hardware, software, informasi data, kemudian telekomunikasi, ya, dan seterusnya. Jadi ruang lingkupnya cukup luas. Ya, ada di layer physical layer, ada juga di application layer. Nah, semua punya peran terkait dengan itu tadi, masalah keamanan. Nah, bagaimana supaya aman dan seterusnya? Ya, kembali lagi seperti yang saya bilang tadi adalah mulai instalasi konfigurasi dilakukan checklist. Ya, ini instalasinya udah benar belum, sudah sesuai belum, konfigurasinya sudah sesuai belum, yang instalasi, yang konfigurasi siapa, apakah pakai konsultan. Nah, konsultan tadi apakah engineer-nya sudah certified engineer? Nah, ya, karena certified engineer itu artinya ketika kita sudah mempunyai lisensi sertifikasi engineer di bidang-bidang tertentu, artinya kita ini memiliki kemampuan tersebut. Ya. Itu bukti bahwa kita itu capable, ya, bahwa kita itu benar-benar proof di bidang itu gitu ya. Makanya certification internasional itu perlu. Ya. Jadi jangan agak sulit ya untuk mencari pekerjaan di saat seperti ini, apalagi sudah ada pandemi seperti ini. Ya. Kemudian kita bersaing dengan lulusan-lulusan yang yang memiliki certification internasional. Sedangkan kalau kita tidak memiliki certification internasional tersebut atau belum certified engineer, itu agak sulit kita bersaing untuk di saat era semacam ini gitu, zaman sekarang ini gitu ya. Beda zaman dulu saya gitu ya, dengan transkrip nilai ya, saya di semester 6 sudah bisa melamar pekerjaan dengan transkrip nilai. Jadi saya bisa kuliah sambil bekerja gitu ya. Kebetulan bidangnya di bidang telekomunikasi sebagai engineer technical support, memaintain PABX, memaintain jaringan local area network, wide area network gitu ya, koneksi
security-nya, memberikan akses untuk klien, ya, stakeholder yang berlangganan untuk mengaktifasi nomor-nomor GSM dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu yang dari kalau kita apa di zaman dulu kalau kita belum certified engineer masih memungkinkan kita bisa bersaing. Tapi kalau di zaman saat ini agak berat ya kita berkompetisi tanpa kita membuktikan bahwa kita ini sudah certified engineer. Nah, gitu. Ya, jadi ya harapannya Ananda juga meluangkan waktu atau ambil misalnya 1 tahun sebelum selesai kuliah, gitu ya, coba disisihkan tabungan untuk ambil sertifikasi internasional. Ya, ambil sertifikasi internasionalnya, minimal CCNA, gitu ya, atau minimal MTCNA, gitu ya. Kalau yang sudah, ya alhamdulillah. Kalau yang belum, diupayakan ambil dan lulus, gitu kan. Kalau untuk profesional cukup 60 kan skornya, kalau untuk trainer 75. Ya silakan itu dioptimalkan, kalau ada Mikrotik Academy di kampus optimalkan. Biasanya gratis kalau yang di kampus gitu ya. Itu jadi optimalkan dengan program sertifikasi internasional. Itu saran saya. Itu ya, karena mahasiswa saya di informatika Unsil yang mengambil konsentrasi jaringan, security dan forensika digital itu saya arahkan untuk sertifikasi internasional juga dan sudah hampir semuanya certified gitu ya. Bahkan ada yang di konsultannya Red Hat gitu ya, sudah termasuknya expert ya levelnya. Bahkan karena yang bersangkutan juga programmingnya bisa gitu ya, networkingnya juga lumayan karena Mikrotik, CCNA semua saya bimbing langsung, apalagi tugas akhirnya gitu ya, itu saya bimbing langsung. Alhamdulillah banyak di antara mereka yang sudah bekerja di bidang konsultan IT ya, untuk network maupun untuk operating system atau untuk bidang-bidang yang lain. Alhamdulillah. Makanya untuk Ananda juga yang berada di STT BSI ini ya harus melakukan hal yang sama seperti yang saya rekomendasikan, karena ya itulah tuntutan di dunia kerja. Gitu loh. Saya ngomong seperti ini karena background saya juga dari profesional. Ya, susah sedihnya kita bekerja di profesional itu ya karena high pressure sekali gitu ya. Apalagi kalau bekerja dengan ekspatriat dari mancanegara. Nah, itu tentunya tantangan tersendiri. Gitu ya, semua serba instan dan harus serba cepat. Ya. Di dalam troubleshoot juga harus cepat. Sama di perusahaan pun juga ketika kita menghandle sebuah infrastruktur, nah itu kalau ada problem itu maksimal itu 1 jam. Setiap 15 menit itu harus solve. Ya, kalau tidak dia akan naik ke 15 menit kedua. Kalau di 15 menit kedua ke supervisor dia nggak solve, supervisornya dia nggak selesai, dia naik lagi ke level manager. Di level manager nggak selesai juga, langsung level direktur. Jadi 15 menit keempat, jadi 1 jam. Nah itu kalau udah direktur yang sudah ngomong ya berarti technical supportnya nggak ini dong ya, mesti kita case by case kita lihat problemnya ada di mana. Tapi kalau ada kebijakan atau sesuatu yang di luar technical, nah itu biasanya langsung ke bypass ke manajer langsung gitu. Tapi kebanyakan ya waktu itu di level supervisor sih sudah beres ya. Jadi nggak perlu sampai ke manajer atau direksi langsung gitu. Percuma dong ada engineer-nya gitu ya kalau nggak bisa solve. Gitu. Jadi kita dibayar profesional ya untuk pekerjaan tersebut gitu kan. Jadi harus solve. Nah ini gambar gitu ya antara
tadi bagaimana data tadi yang terkait data integrity atau keutuhan data, kemudian kerahasiaan data, terus data itu sendiri walaupun confidential, integrity, tapi penggunanya yang sah itu available. Jadi pengguna yang sah itu tetap mudah untuk mengambil jangkauan data tadi. Nah, itu bagaimana kita mengamankan data-data tadi. Nah, ini kan jadi isu kan saat ini kan banyak webinar, banyak itu terkait dengan data integrity, dengan data-data tadi, data konsumen e-commerce gitu misalnya Tokopedia atau Bukalapak atau apa itu yang pernah terjadi. Ya, itu kenapa itu sempat ramai kan? Nah, bagaimana bisa terjadi? Padahal di Undang-Undang ITE-nya setiap penyelenggara tadi ya itu wajib hukumnya mengamankan, ya wajib menjamin keamanan data daripada si konsumennya. Itu bisa kena undang-undang itu sebenarnya. Tapi saya nggak paham juga kenapa tidak ditegakkan undang-undang, gitu ya. Harusnya otoritas ya di dalam penegakan tadi, penegakan hukum di bidang keamanan data tadi itu harus dilakukan, itu wajib gitu loh hukumnya karena udah jadi undang-undang, gitu kan. Apakah nanti Mabes Polri-nya bidang cyber kan ada ID Sirti-nya, ada BSSN, ya, ada Kominfo dan seterusnya. Kenapa itu bisa terjadi? Belum lama ini gitu ya, kaitannya dengan sertifikasi vaksin misalnya yang bocor gitu ya, aplikasi ini tidak aman, bocor dan seterusnya. Terus statementnya bilang itu data apa gitu kan, itu kan melempar-lempar masalah gitu. Kenapa tidak diakui saja bahwa data itu benar-benar bocor gitu ya. Jadi jangan menyelamatkan diri sendiri atau mengamankan, mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa data itu aman, itu terus supaya posisi jabatannya tidak di-cut gitu ya. Jangan seperti itu. Ya, profesional ya kalau memang data bocor ya udah data bocor gitu ya. Mau itu dummy, mau itu kan tetap data itu bocor. Ketika NIK misalnya data pendudukan tadi NIK-nya bocor, itu kalau dari perspektif dunia hacking itu bisa dijadikan pintu untuk masuk pintu kejahatan yang lain-lainnya. Ya, jadi ribut-ribut masalah data bocor gitu ya. Ini yang di kita gitu ya. Itu sebagai evaluasi aja ini ya. Sekolah atau setiap kepengurusan apa selalu minta fotokopi KK, fotokopi ijazah, fotokopi KTP atau KK gitu ya, atau fotokopi tentang diri kita gitu ya. Nah, setelah data-data tadi digunakan, bagaimana kelanjutan data tadi fisiknya, gitu kan? Dihancurkan atau tidak, gitu loh. Nah, kemarin ada sebaran fotokopi NIK KK gitu ya, digunakan untuk nasi bungkus kucing gitu ya. Itu ada gitu loh. Sekarang bagaimana dengan kayak gitu gitu loh. Ya, artinya tidak ada kesadaran gitu loh. Hampir semua pihak tidak ada kesadaran bagaimana mengamankan data diri kita. Bayangkan pernah ini kasus yang paling sering ya terkait pinjaman online. Ya. Pinjaman online mungkin yang punya data itu gitu ya, dia tidak tahu menahu kalau misalnya KTP-nya atau kakaknya gitu ya, itu dipakai untuk pinjaman online. Ya nama benar, semua nama itu benar, fotokopi KTP gitu ya.
KTP-nya kakaknya gitu ya, atau fotokopi KTP saja, misalnya fotonya diganti, orangnya tetap sama, datanya sama, kan valid. Kejadian itu juga di bank dengan social engineering. Berapa ratus juta itu yang hilang sehingga yang di saldonya cuma tersisa 300.000 atau berapa itu. Ada kejadian seperti itu. Nah, itu artinya stakeholder juga harus memiliki kesadaran bagaimana mengamankan data masing-masing, ya, data NIK kita, kakak kita, foto KTP itu untuk apa? Gitu, ditanya, ya, ditanya dulu. Terus kalau sudah, terus diapain data itu fisiknya? Ya kan? Dihancurkan atau bagaimana? Atau jangan-jangan dikiloin lagi, gitu kan? Yang ada di kita dikiloin, ya. Kiloan ya kalau dimusnahkan pasti kan, wah ini data-data untuknya bisa untuk aktivitas kejahatan lainnya. Itu yang ngeri, yang zaman sekarang terjadi. Ya. Nah, artinya di sini confidentiality-nya, kerahasiaan datanya tidak terjaga dalam hal kasus-kasus yang tadi, gitu ya. Bahkan saya beberapa kali gitu ya, yang saya kasih tahu adalah nomor telepon yang ada di, kalau kita di perbankan register gitu ya, itu nomor kita gitu ya. Ini kenapa nomor kita kok bisa jadi tersebar ke agen-agen asuransi, agen-agen telemarketing gitu ya. Nah, itu kan sering terjadi. Kenapa? Nah, itu tadi, jadi ada oknum yang bermain di dalam. Ya, jadi ketika data kita sudah diperjualbelikan tersebut, jadi itu kalau nggak salah satu data ongkosnya itu sekitar Rp5.000, yang dijual Rp5.000 satu data. Sekarang kalikan berapa juta nasabah? 5.000, taruhlah 1 juta nasabah. Ada nggak 1 juta? Rekening ada kan? Ya, itu berapa? Udah miliar kan? Gitu. Jadi banyak orang yang tergoda di situ. Nah, tapi itu oknum ya, ada oknum yang seperti itu. Saya beberapa kali gitu ganti nomor karena nomor saya tercemar, tidak steril. Bahkan untuk yang urusan penting pun, sehingga harus berganti nomor khusus gitu ya. Tidak semua orang tahu dengan nomor kita. Itu ada seperti itu ya. Jadi saya sendiri pun mengalami, beberapa waktu lalu juga mengalami terkait nomor WA saya yang dihajar gitu ya. Itu social engineering, teknik social engineering. Siapapun bisa kena. Kebetulan saat itu sedang sakit, sedang di rumah sakit. Nggak concern saya mikirin yang aneh-aneh gitu. Karena profilnya, fotonya itu juga menggunakan seragam Alfamart atau Indomaret. Dengan alasan salah kirim kode itu. Saya nggak ingat kalau itu adalah nomor nomor dari WA gitu, aktivasi. Jadi ya udah, ketika nomor itu ini ternyata ya dalam detik itu juga diambil alih. Untungnya ada komunitas atau grup dari aplikasi-aplikasi lain gitu ya, sehingga saya bisa announce segera mungkin bahwa nomor tersebut dibajak, walaupun saat ini sudah bisa saya ambil alih lagi nomor tersebut. Ya, karena sempat saya blok ya, saya minta tolong di blok selama sekian minggu gitu ya, itu sudah di blok, kemudian saya double cek security gitu ya, bertingkat gitu ya. Jadi itu ya terkait dengan confidentiality. Jadi data-data kita kembali pada diri kita masing-masing gitu ya. Di sini itu tadi, ketika disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di situ ya karena memang di kita tidak ada sosialisasi atau itu. Jangankan itu ya, saya pernah singgung juga ke jenderal di BSSN, jenderal bagian perlindungan ekonomi kreatif digital ya, digital ekonomi kreatif ya. Saya sempat menyampaikan bahwa ada undang-undang ITE, kita sudah punya, tapi bagaimana mensosialisasikan undang-undang ITE tersebut ya.
Ada nggak di kampus dikasih tahu undang-undang ITE? Secara materi disampaikan nggak di sekolah pendidikan? Kan nggak ada kan, SD, SMP, SMA saya belum pernah dengar sampai saat ini. Jadi ada produk undang-undang yang kaitannya dengan masalah data privasi, dengan masalah transaksi elektronik, ya, apalagi ada hate speech, fitnah, ya, saling fitnah di media sosial, apakah di YouTube gitu dan seterusnya. Mereka enak aja ngomong gitu tanpa apa, tanpa memikirkan orang-orang yang menjadi yang disinggung di dalam materinya. Itu kan ada seperti itu, Mbak. Ya, bahkan kasus yang pernah saya tangani pun juga karena ketidaktahuan gitu ya. Ya, karena ada memang latar belakang pendidikannya rendah gitu ya. Sehingga foto-foto bugil hasil perselingkuhannya gitu diupload di media sosial. Akhirnya kena pasal Undang-Undang ITE, pornografi dan lain sebagainya. Ya, nah, itu berlapis pasal, ya di atas 5 tahun lah. Ya, itu ada kasus seperti itu yang pernah saya analisis antara bukti yang ada di handphone, di memory card, yang ada di aplikasi Facebook-nya, media sosialnya, itu match gitu ya, sama persis tanggal, kronologi kejadian dan lain sebagainya itu sudah tercantum di sana, kelihatan gitu ya. Itu ya jadi alat bukti yang sah. Tapi ya itu tadi yang sangat disayangkan adalah tidak adanya sosialisasi Undang-Undang ITE di sekolah-sekolah, sehingga harapannya kalau mereka sudah tahu ada Undang-Undang ITE tadi, tentunya tidak asal ngomong, gitu ya. Tidak asal menyampaikan pendapat atau berbicara semaunya sendiri, seenak udulnya sendiri, gitu kan, tanpa memikirkan pihak-pihak lain yang dirugikan, gitu ya. Kan ada yang seperti itu ya. Gitu. Kemudian kalau mau menyampaikan pendapat ya harus berdasarkan data. Kalau nggak ada data, berarti itu kan fitnah atau hoax. Ya, nah itu yang udah jadi balik lagi terkait confidentiality, masalah kerahasiaan tadi dengan data-data diri kita, atau apa lagi ya misalnya medical record yang ada di rumah sakit contohnya, itu nggak boleh sembarangan diakses oleh orang. Ya. Kalau di luar negeri, wah itu karena kaitannya nanti ada nomor jaminan sosial dan lain sebagainya. Nanti kalau udah nomor jaminan sosialnya berapa, itunya berapa, wah itu nanti merembet ke yang lain-lain, ya itu kita bisa ngecek. Karena semua terintegrasi gitu ya. Sama konsepnya IKTP kan gitu, rencananya kan seperti itu ya. Dengan satu chip kita bisa ngecek koneksitas dari data kita ke Disdukcapil, ke imigrasi, Detlu misalnya, ke kepolisian, ke perbankan dan lain sebagainya, itu akan saling synchronizing gitu ya. Cek. Konsepnya kan maunya seperti itu, tapi pelaksanaannya ternyata ya gitulah ya, karena banyak mafianya, karena banyak yang bermain masalah IKTP sampai ada korbannya gitu ya. Jadi ya begitu ya, karena banyak mafianya, banyak yang di ini ya sudah ya, jadi bermasalah lah, jadi masalah di KTP itu kaitan datanya juga gitu ya, data-data availability itu kaitannya dengan data yang mudah dijangkau, diakses gitu ya, tapi tetap dengan keamanan tadi ya. Proses verifikasi ya, otorisasi ya, kemudian ada akuntingnya, kapan username password ini ada enggak, kemudian kombinasi passwordnya setelah di verified, dia verified user, kemudian otorisasinya sampai mana, akses control levelnya, akses kontrolnya dia sampai tingkatan berapa, ya, bisa sampai 12 atau tergantung desainnya tadi, security-nya. Kemudian integrity adalah data itu
utuh gitu loh. Ya. Bagaimana email yang kita kirimkan tuh sampai utuh gitu ya. Kan perlu enkripsi di sana. Di enkrip mungkin pakai key tertentu ya, misalnya pakai certificate of authority misalnya. Ya, di sana misalnya kalau di Microsoft Windows Advanced Server di sana disiapkan bagaimana caranya kita bisa membuat CA, Certificate of Authority, untuk setiap file yang kita kirimkan. Jadi sebelum dikirimkan kita encrypt dulu. Nah, algoritmanya macam-macam. Nah, di sana nanti Anda harus belajar bagaimana mengenkripsi sebuah data file gitu ya. Kemudian dikirimkan. Jadi sebelum dikirimkan di encrypt dulu dengan beberapa algoritma, atau kalau yang ransomware itu di encrypt. Tapi kalau ketika minta key-nya harus bayar dulu, itu kan udah kejahatan kayak gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu kan kalau ransomware. Jadi dia disisipkan, jadi teknik-teknik serangan malware yang konvensional yang sebelumnya gitu ya, itu dipakai di ransomware ini gitu ya, dikombinasikan gitu. Nah, kalau di Microsoft itu udah disiapkan bagaimana kita mengencrypt data tadi ya, kemudian baru dikirimkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini pada nyimak nggak ya? Atau pada Ada Pak, nyimak Pak. karena capek kerja seharian? Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Nih, ada 3 dampak ya, impact ya, bisa terkait dengan masalah security ya, low, moderate, atau high. Ya balik lagi, dampak serangan tadi, kalau ransomware ya otomatis ya, semua data seluruh hard disk akan terencrypt. Saya pernah ngalamin kayak gitu, gara-gara apa? Saya ini orangnya suka coba-coba. Ada software bagus gitu, gratis lagi kan. Nah, ternyata dalamnya ada malware-nya. Tapi udah saya duga akan seperti itu. Saya dapat software-nya, saya coba, ternyata ada trigger ya yang menyebabkan malware itu running. Ketika diekstrak, dia running, auto running. Itu malware-nya kebetulan untuk mobile forensik gitu ya. Disisipkan di sana. Ternyata ada malware. Itu kena kerjaan 20 tahun terencrypt semua. Tapi untungnya alhamdulillah gitu ya, terkait dengan data tadi, karena saya menyimpannya bukan hanya di hard disk, karena di flash disk. Itu hard disk flash disk itu masih tetap kena. Jadi saya backup juga di dalam bentuk DVD. DVD ya, DVD-ROM atau CD-ROM saya backup sana. Jadi saya punya cadangan, ada eksternal hard disk, ada beberapa eksternal hard disk, ada beberapa flash disk, kemudian di Google Cloud-nya saya juga sudah upload gitu ya. Kalau yang akun yang Gmail pada umumnya kan cuma 15 GB ya maksimal. Nah, saya menggunakan yang akun yang dari kampus Unsil ya. Karena kalau di Unsil karena sudah kerjasama dengan Google gitu ya, jadi kapasitinya tidak dibatasi. Gitu ya. Jadi banyak yang saya simpan di sana. 45 GB itu baru e-book saja gitu, belum yang lain-lain. Gitu. Tapi ya inilah dampak serangan yang harus dipertimbangkan untuk setiap engineer ya.
Nah, contoh requirement dari security tadi ya, misalnya konfidensial, misalnya nilai mahasiswa gitu ya. Ini kejadian di Unsil juga ada. Ya, mahasiswa masuk ke sistem SIMAK-nya ngerubah nilainya sendiri. Ada kejadian, ketahuan nggak? Ketahuan. Ya, diproses, ya, proses secara hukum. Ya. Bahkan ada yang menjual belikan, tapi diproses secara hukum. Ya. Kemudian di mana? Unpertas. Unpertas pernah kejadian nggak? Gampang banget waktu itu ya. Kebetulan saya bukan workshop ya, pelatihan ethical hacking ya di rumah. Kita ini di lab gitu ya. Saya presentasi ini juga di ruangan lab saya di kelas. Itu tadi karena sistem informasi manajemennya 3 kali langkah sudah bisa diakses, kita bisa merubah nilai. Ya, itu yang udah di Unpertas, tapi udah diperbaiki ya. Saya kasih tahu ke orang-orang yang ada di Unpertas gitu ya. Ini loh lubangnya ada di sini. Jadi data seluruh mahasiswa satu kampus itu kebuka semua. Siapa yang belum bayar SPP ketahuan semua. Username passwordnya apa ketahuan semua. Gitu ya. Jadi bahayanya kalau data-data tadi bocor tersebar luas gitu ya. Ini untungnya cuma ada di lab saja gitu. Jadi kebetulan alumni Unsil ada yang mengajar di sana gitu ya. Jadi saya langsung kasih tahu, tolong segera diperbaiki. Kemudian integrity misalnya nih, keutuhan data pasien ya, informasi tentang pasien. Nah, availability contohnya dengan layanan autentikasi username password ya. Misalnya ke ATM, ATM-nya tuh berkali-kali ada verifikasi gitu kan. Autentikasi dulu PIN-nya benar enggak. Terus kalau merubah itu bagaimana, merubah password secara berkala dan seterusnya. Oke. Nah, tantangan. Ini sekarang tantangannya. Tantangan di computer security. Not simple. Nggak mudah, nggak sesederhana itu. Kemudian must consider potential attack. Jadi yang harus dipertimbangkan potensi-potensi atau adanya serangan tadi. Gitu ya. Kemudian prosedur use counter intuitive. Bagaimana prosedur yang digunakan untuk ya ketika terjadi serangan tadi ya, mengcounter measure-nya how to counter measure cyber attack misalnya gitu ya. Kemudian involve algorithm and secret information ya. Jadi di sini melibatkan algoritma dan informasi yang rahasia gitu, yang sifatnya rahasia itu seperti apa. Nah, itu nanti perlu didefinisikan lagi karena setiap itu berbeda-beda ya cara pandangnya gitu ya. Ya kalau menurut saya data NIK dan lain sebagainya itu sangat rahasia bagi kita. Nah, algoritmanya apa saja untuk mengamankan, ya, melakukan enkripsi, ya, atau melakukan anti forensik, gitu, atau anti forensik, ya, kriptografi, steganografi, dan lain sebagainya. Bagaimana? Ya, menarik nanti dijadikan tema riset tugas akhir. Kemudian harus diputuskan di mana mekanisme untuk mendeploy sistem tadi, ya, untuk mengamankan security-nya tadi itu bagaimana, ya, apakah ada IDS IPS di depannya router, ya, setelah router, nah di router tadi ada firewall,
Jadi ada Cisco firewall-nya misalnya, atau ada Mikrotik, ya, dan lain sebagainya. Ini peperangan antara admin dengan si penyerang. Makanya kalau adminnya males, gitu ya, sistem administratornya males, dia nggak pernah update, dia tidak pernah berinovasi, mengembangkan menambahkan tool baru misalnya, ya, tidak pernah mengupdate security patch operating systemnya, tidak pernah mengupdate antivirusnya ya, secara otomatis gitu ya. Jadi yang paling males itu kan ketika misalnya enterprise nih, di tempat perusahaan saya dulu ada sekitar 500 yang perusahaan yang terakhir, 500 user. Waktu di Satelindo itu ada 1000-an, karena dari Sabang sampai Merauke itunya konsumen kantor cabang maupun teller pop-pop untuk aktivasi GSM zaman dulu ya. Kalau sekarang mah udah bebas ya, banyak kontrak. Kalau dulu kan nggak seperti itu, terbatas. Sudah ribuan. Nah, ketika antivirusnya engine-nya atau virus library tidak pernah dilakukan update, ya, update engine-nya, update library-nya, otomatis ketika ada virus-virus baru, ya wassalam, tetap kena, gitu ya. Nah, kalau males, ya sudah, tinggal menghitung waktu. Sebenarnya ada solusi banyak yang bisa dilakukan secara otomatis. Mau 1000 klien, ya, ribuan, bahkan tersebar di belahan dunia lain, kita bisa lakukan secara otomatis by system. Itu sudah pernah saya lakukan. Jadi kita nggak perlu terbang jauh-jauh ke Eropa, terbang jauh-jauh ke Hong Kong atau ke pulau-pulau di mana kantor cabang ada di sana, gitu ya. Kita nggak perlu terbang jauh-jauh, capek-capek membuang energi. Tapi dengan kita membuat semacam server khusus ya untuk melakukan update secara reguler. Jadi server ini kebetulan waktu itu saya pakai McAfee gitu ya. Itu ada McAfee Orchestrator server. Di sana kita bisa meremote seluruh seluruh PC yang ada di enterprise tersebut. Kita update, ya, kita jadwalkan servernya sendiri, kita buat scheduling ya secara otomatis. Jadi beban bandwidth segala macam itu perlu diperhitungkan juga, tidak asal. Karena tentunya dengan tersebarnya perangkat, ya, dengan besaran yang harus diupdate itu tentunya akan menghabiskan bandwidth yang ada. Gitu kan. Nah, itu perlu diperhitungkan. Itu dari sisi antivirus. Dari sisi operating system, itu juga saya buat namanya Microsoft Update Services, ya. Update Services. Jadi semua klien yang ada di enterprise tersebut dia akan auto detect, ya, auto detect mana yang belum di patch operating systemnya, yang belum ditambal OS-nya, ya, mana aja gitu ya. Nah, itu lumayan tuh dengan adanya 2 server itu terbantukan, ya, sangat terbantukan. Alhamdulillah kerjaan jadi lebih ringan. Nggak perlu kita ngirim helpdesk hanya untuk mengupdate satu-satu, nggak perlu. Kita cukup dari server, otomatis seluruh klien itu otomatis akan update. Ya, atau kalau yang di Indosat atau Satelindo itu ada namanya data center software delivery data center. Jadi dia bisa tampilannya itu 3 dimensi, masuk ke sistem motherboard-nya, memori, prosesor, sampai port protokolnya, sampai kita bisa melakukan shutdown dari jarak jauh.
Ya, kalau misalnya ada paket broadcast. Itu untuk update-nya pun juga begitu ya. Ketika misalnya klien itu sistemnya PC-nya sedang mati. Nah, ketika dia hidupkan nanti di kantor cabang itu dia akan otomatis auto update. Ya. Sebelum login, sebelum itu dia sistem akan auto update. Nah, itu terkoneksi ke server yang ada di Daan Mogot ya. Di apa? Di pusat kendali satelitnya ya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada banyak cara ya. Involve algorithm and secret information. And di sini must decide where to deploy mechanism. Ya, bagaimana mendeploy atau mengaplikasikannya, ya, mekanismenya seperti apa, di mana dan bagaimana. Kemudian ini adalah battle of wits antara si attacker dengan si sysadmin. Kemudian not perceive on benefit until fails. Jadi intinya kalau yang namanya serangan tadi tujuannya adalah the need of services. Jadi bagaimana sistem itu benar-benar mengalami malfunction, ya, kegagalan. Jadi tidak sesuai sebagaimana mestinya harus dia berjalan. Kemudian require regular monitoring. Jadi harus selalu dilakukan monitoring secara reguler. Nah, gimana caranya? 24 jam kali 7. Makanya kalau di perusahaan-perusahaan telekomunikasi, internet service provider atau network access provider itu ada yang namanya network operation center, ya. Network operation center di sana yang nggak cuma 24 jam di sana ada sistemnya yang untuk mengamati, melakukan pencatatan secara otomatis, ya, ketika terjadi serangan harus bagaimana dan seterusnya. Itu 24 jam nonstop. Kalau kita mengandalkan manusia saja, ya, melototin monitor gitu ya, itu ya tentu punya keterbatasan. Ya, mata itu ada batasan maksimalnya sehari berapa jam gitu ya, supaya tidak jenuh gitu ya, supaya tidak lelah mata itu gitu ya. Belum lagi ada radiasi dari proton-proton yang dari layar tadi ya. Kalau zaman dulu masih tabung ya, kalau generasi sekarang itu sudah LED gitu ya. Gitu. Ya, kemudian too often and afterthought ya, terlalu sering ya. Kalau biasanya nih kalau untuk maintenance gitu ya, gonta-ganti, sering masuk keluar masuk gitu kan, buka tutup FTP, FTPS, telnet ya, dan seterusnya ya, pakai SSH atau apa, itu kan semua buka tutup untuk maintenance. Ketika terbuka ya sudah, di sana terjadilah ada peluang di sana untuk si serangan itu bisa masuk ya, si attacker dia bisa masuk ya, ya. Kemudian ada lagi regarded as impediment to using system ya. Jadi yaitu tadi penggunaan sistem, udah dia keluar masuk di layer network layernya, kemudian sistemnya tadi ya sudah ya benar-benar tidak, gimana mungkin mau ngurus password, pertanyaannya apakah password itu sering diganti secara reguler atau tidak, sebulan sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, atau sama sekali tidak pernah diganti. Itu bisa kita assessment. Bisa gitu. Jadi bisa kita assess berapa lama sih usia password itu. Nah, kita scanning semua enterprise yang ada di perusahaan misalnya, yang ada di gedung itu, atau gedung mana di kota mana misalnya, itu kita bisa scanning, kita probing.
Ya, OS-nya apa, username password-nya apa, terakhir kali ganti password kapan, jadi usia password berapa itu kelihatan. Ini koneksi kemana dan seterusnya itu kelihatan semua, jadi nggak ada yang bisa bohong. Ya. Saya dulu di perusahaan ya rahasia perusahaan saya pegang semua, ya, ketahuan sama saya semua. Karyawan lain nggak tahu, saya udah tahu dulu. Ya. Karyawan yang mau resign siapa gitu ya, saya udah tahu duluan. Karena udah ketangkep dari network itu udah kelihatan. Oh ini mengajukan pengunduran diri segala macam itu kelihatan. Gitu ya. Jadi itu tantangan ya dari computer security. Nah ini arsitektur OSI security ya, IDUT X800 ya, security arsitektur for OSI. Nah ini sini semantic way, cara untuk bagaimana mendefinisikan dan memprovide apa saja sih sebenarnya permintaan security tadi. Ya. Kemudian untuk kita selalu menggunakan misalnya ini sebagai ya untuk proses pembelajaran lah ya di sini. Nah ini aspek-aspek daripada security itu sendiri. Jadi ada yang menjadi pertimbangan untuk information security, ya, security tech, security mechanism, and security services. Ya, di sini tentunya potensi ancaman itu ancaman itu dari mana? Dari luar apa dari dalam? Bisa dua-duanya. Ya, persaingan bisnis. Misalnya coba lihat filmnya Microsoft Steve Jobs ya, ketika dia membangun perusahaan Apple. Ya, dia bersaing dengan Microsoft gitu ya. Atau apalagi Hewlett Packard misalnya. Itu kan filmnya mirip-mirip. Bagaimana dia bisa membangun perusahaan raksasa tadi. Gitu ya. Yang ahli hardware-nya, yang ahli ini OS-nya, yang ahli apa. Dikumpulkan di garasi. Dia bikin semacam prototipe, kemudian dia coba tawarkan, ada pemilih, kemudian dia cari investor gitu ya. Nah, sampai berkembang terus dan seterusnya. Nah, potensi ancaman itu bisa juga datang dari dalam. Dan ini saya temukan di tempat saya bekerja. Ya. Ancamannya, misalnya tender. Kita tender nih perusahaan dengan perusahaan-perusahaan provider lainnya. Nah, ada salah satu karyawan marketing gitu ya, yang membocorkan berapa harga kita gitu. Nah, itu ketahuan. Itu ancaman. Sehingga mereka menurunkan harga selisih misalnya Rp1 gitu, itu udah menang mereka. Ya. Nah, itu pernah kejadian dan pernah kita temukan ancaman dari dalam. Kalau ancaman dari luar ada, tapi tidak sengeri di dalam. Ya, kalau di dalam tuh ibaratnya duri dalam daging lah ya. Kita harus bisa menemukan bukti-buktinya dulu, evidence-nya dulu. Apa ininya apa gitu ya. Kalau udah terbukti baru kita konfrontasi untuk tabayun. Nah, benar nggak nih begini-gini? Ya, biasanya mereka kalau salah ya takut gitu. Ya, dulu saya paling dimusuhin ya. Karena banyak kasus yang saya ungkap di perusahaan. Ya. Oke, ada attack ya di sini dia terkait dengan sistemnya itu sendiri. Kemudian adanya serangan tadi dampaknya seperti apa ke sistem infrastruktur? Ke mail sistemnya seperti apa? Ke firewall seperti apa? Ya, ke data centernya seperti apa? Ke operating sistemnya seperti apa? Ke layer 3 di perangkat router seperti apa? Nah, itu bisa kelihatan ya kalau kita pasang sebuah sistem
yang bisa memonitor 24 jam kali 7 ya, non-stop gitu. Nah, itu tantangan juga. Ananda harus bisa nih karena sebagai ilmuwan ya, di bidang informatika harus bikin aplikasi software yang digunakan untuk monitoring ini gitu loh. Jangan kita mengandalkan luar negeri terus gitu ya. Jangan kita mengandalkan luar negeri, pakai produk-produk luar, nggak taunya kita sendiri juga dimata-matai oleh mereka gitu kan, di sistem itu yang secara background proses kita tidak banyak diketahui oleh penggunanya gitu kan. Yang taunya instalasi pakai itu bayar udah gitu. Tapi kalau misalnya ternyata sistemnya itu ada program mata-mata gitu kan, ya itu berbahaya sekali ya. Makanya kita perlu membangun atau membuat aplikasi sendiri gitu ya. Gimana caranya? Ya, itu kan sebenarnya peluang buat Ananda gitu. Bikin develop itu kemudian dijual untuk bangsa sendiri. Syukur kalau itu laku di luar negeri. Ya. Nah, ini ada model ya terkait serangan tadi gitu. Ada pasif gitu ya. Misalnya si Alice ini ya, dia ngiranya si Dart ini membaca email dari atau message dari si Alice, padahal message-nya itu dari si Bob gitu kan. Nah, ini model passive attack. Jadi di tengah-tengah ditangkap, kemudian emailnya tadi dimodify gitu ya. Nah, ini aktif ya. Jadi di capture ya, si Dat ngebales tapi ditangkap dulu sama ini, kirim lagi ke si Alice gitu ya. Si Alice taunya ya ngirimnya ke sini gitu loh. Jadi biar terjadi semacam miss ya, supaya jadi miskomunikasi gitu ya, seolah-olah dia gimana ini gimana gitu kan. Padahal di tengah-tengah ini udah diintercept ya, diintercept oleh si Bob message-nya tadi. Nah, ini terjadi hal semacam ini ya, banyak. Nah, terkait dengan layanan keamanan tadi, tentunya ada sistem processing data di sini ya. Data processing system ya, kaitannya dengan security, kemudian informasi yang akan ditransfer dari sebuah organisasi. Ya, contohnya tadi ya. Kemudian ada bagaimana kita mengcounter attack ya. Mengcounter attack dari serangan tadi. Kemudian menggunakan mekanismenya untuk keamanan tadi berapa lapis? Ya. Berapa lapis keamanannya tadi? Ini kalau kalian berkunjung ke Satelindo atau Indosat Daan Mogot gitu ya, itu ada 3 portal. Ini portal utama, portal paling luar itu ada portal, ditanya dulu, terus nanti masuk lagi ada portal lagi yang kedua, itu ditanya lagi, yang ketiga ada portal lagi. Nah, di sana ada 1 peleton lah tentara angkatan darat untuk mengamankan yang vital-vital tadi ya. Alat punya negara yang vital ya, komunikasi. Kemudian di mana di sana pernah kejadian ya, waktu adanya gerakan Aceh Merdeka itu BTS-nya Indosat dijarah ya, dirobohkan. Nah, itu pernah terjadi ya. Makanya perlu pengamanan. Ya itulah mereka bagaimana ininya gitu ya. Sebenarnya ya banyak lah ya kasus-kasus yang terkait dengan security, apalagi operasi intelijen ya, terkait dengan gerakan Aceh Merdeka gitu ya. Nah, itu perusahaan tempat kami dulu itu dimintain bantuan ya, untuk
untuk men-tracing ya, keberadaan orang-orang yang menggunakan, karena gini, perusahaan tersebut ya, tempat saya dulu itu bekerja, handphonenya adalah handphone satelit. Jadi bukan di BTS kayak GSM sekarang ini ya. Itu bukan seperti itu. Tapi handphonenya itu, perangkatnya itu langsung BTS-nya itu ada di satelit. Jadi jangkauannya Asia Pasifik, ya, bukan lokal-lokal. Jadi karena telepon satelit, posisi dia kebetulan itu GAM-nya juga menggunakan perangkat itu gitu loh. Jadi ya kita mah gampang aja ya mengidentifikasi orang koordinat ada di mana ya. Cukup dengan mengidentifikasi nomor ada di mana, lognya di mana, itu kan kelihatan di koordinat mana segala macam kelihatan. Jangankan itu ya. Kalau dari satelit, citra satelit kita bisa melihat saya bisa melihat dengan satelit itu kita bisa melihat kapal selam ya, kapal selam yang ada di laut gitu ya, pokoknya di lautan Asia Pasifik aja itu kelihatan aja. Ya, termasuk punyanya Cina itu warawiri, misalnya dia itu kelihatan. Termasuk pangkalan militer yang ada di Asia Pasifik itu kelihatan sebenarnya kalau dengan citra satelit. Jadi kalau itu disalahgunakan bahaya itu sebenarnya. Kalau satelitnya itu dipasang teknologi untuk rudal atau segala macam, bahaya banget. Ya, jadi yang di film-film itu kan ya seperti itu, sangat memungkinkan ya untuk dilakukan itu gitu loh. Jadi bagaimana mengcounter security attack tadi. Ya, kemudian bagaimana mekanisme pengamanan. Berapa lapis ya. Kalau tadi 3 portal gitu ya. Nah, setiap masuk gedung bundar, di sana tuh ada gedung bundar. Jadi gedungnya ada 5 gedung ya. Itu bundar ya, melingkar gitu ya. Tengah-tengahnya ada helipad. Jadi buat lapangan untuk pendaratan helikopter ya. Kemudian di gedung E itu adalah pusat kendali satelit ya, untuk di satelit Palapa B1, B2, C2, C1, C2 gitu ya. Kemudian ya itu tadi, setiap masuk gedung atau ruangan, nah security-nya adalah menggunakan ID card dari karyawan tersebut ya, person tersebut. Dia ID card-nya dia, otorisasinya itu sampai mana. Ya, jadi tidak semua karyawan itu bisa masuk ke sembarang ruangan. Itu kalau di Satelindo Daan Mogot ya, di Daan Mogot. Termasuk di gedung-gedung switching lainnya, ya, di gedung cyber, di gedung pusri, di gedung mana-mana itu ada switching telekomunikasinya di sana. Di Surabaya, di semua kota ya, di semua provinsi Pak. Gitu ya, switching building. Kemudian bagaimana ketika untuk terjadi misalnya ini replikasi atau duplikasi dokumen-dokumen tadi ya, terkait dengan ini physical dokumen ya, penyimpanannya seperti apa, atau software misalnya aplikasinya seperti apa ya, tanda tangan, tanggal ya, kemudian perlu proteksi juga gitu kan, diperlukan proteksi ya, terus tampering ketika misalnya dokumen tersebut tidak digunakan, bagaimana untuk memusnahkannya gitu ya, pencatatannya dan seterusnya. Jadi perlu adanya perekaman ya, dan license-nya, jadi ada izin gitu. Nah ini security service protokolnya bisa X800, RFC 2828 ya. Kemudian X800 itu mencakup autentikasi, access control, data confidentiality, data integrity,
non repudiation. Jadi non repudiation ini dia tidak bisa menyangkal. Kenapa? Karena ada approval-nya. Contohnya kalau Ananda transaksi e-commerce, ya, di situ ada pernyataan sana. Nah, itu non repudiation-nya ada gitu ya. Kemudian availability, ya, gampang diakses atau digunakan. Ya, mekanisme security itu sendiri ya tergantung nanti bagian-bagian mana, bagian-bagian terpenting yang mana yang dirancang untuk dapat bisa mendeteksi atau mencegah atau bisa dia merecover ya ketika ada serangan keamanan tadi gitu ya. Kemudian tadi no single mechanism, jadi bisa 3-4 portal misalnya. Kalau di network ada IDS, ada IPS, firewall, kemudian ada firewall, kemudian ada spam assassin ya, ada misalnya web shield-nya, ada McAfee-nya apa untuk antivirusnya, anti phishing-nya dan seterusnya misalnya berlapis-lapis gitu ya. Kemudian bagaimana yang perlu digarisbawahi di sini terkait penggunaan teknik kriptografi ya. Kriptografi ini kan anti digital forensik. Ya, bagaimana mengencrypt data tadi ya. Itu kemudian spesifik security yang lebih spesifik lagi ya bisa encryption, digital signature yang lagi ngetrend itu misalnya pakai QR code ya, tanda tangan disisipkan di QR code. Kemudian akses kontrol ya, misalnya ke ruangan data center dan lain sebagainya. Data integrity, autentikasi, pertukaran autentikasi ya, itu bagaimana supaya misalnya kita kirim data dokumen tapi key-nya terpisah gitu loh. Karena dokumennya di encrypt dengan algoritma tertentu karena sangat-sangat rahasia, dikirim itu misalnya ke tujuan. Misalnya nih hal yang semacam ini biasanya dari konsulat jenderal yang ada di negara-negara di dunia gitu ya, itu dikirimkan misalnya konsulat jenderal Indonesia dikirim ke pusat di Jakarta, itu kerjanya BSSN salah satunya itu. Jadi bagaimana mengencrypt dokumen tadi gitu ya, tapi nanti key-nya nanti diberi apa, diinformasikan di itu yang berbeda ya. Kemudian traffic padding, routing control, sama notarization. Nah, kemudian ada pervasive security. Nah, termasuk di sini pelabelan security, kemudian ada event detection-nya. Jadi setiap itu ada log-nya. Sesuatu itu ada log-nya. Apakah di OS-nya, apakah di aplikasi, gitu ya. Kemudian merecovery ketika terjadi serangan tadi. Nah, ini model dari network security ya. Ada trusted third party atau pihak ketiga gitu ya. Misalnya di sini kemudian dia ngirim email gitu ya, atau dia pakai VPN ya, channelnya di sini. Nah, ketika dia upload ke sini meskipun dia lewat VPN tetap message-nya ini adalah harus di-encrypt ya. Sehingga ketika masuk ke sini ini langsung di message-nya itu benar-benar aman. Sampai ke sini kemudian nanti benar-benar diterima gitu ya dengan kondisi yang utuh, atau dia di channelnya ini dia tidak disadap ya. Bersih, clear, jalur yang clear. Termasuk untuk telepon ya. Bagaimana kita bisa komunikasi telepon gitu ya, tapi tidak disadap gitu loh. Jadi isu penyadapan itu sebenarnya isu yang basi gitu ya. Dulu pernah rame-rame Indonesia disadap oleh Australia dan lain sebagainya gitu ya. Itu sebenarnya basi gitu ya, isu yang sudah cukup lama. Karena mungkin orang-orang yang teriak itu baru tahu, baru paham gitu ya. Sebenarnya udah lama sekali gitu, bukan kita tidak paham, cukup paham sekali gitu ya. Karena
biasalah yang namanya antar negara punya kepentingan gitu ya. Nah, itu yang perlu di ini, makanya di internet selama masih ada DNS ya, ya selama itu pula juga bisa disadap sebenarnya ya. Karena kita bisa menangkap data-data yang ada di layar 5. Bahkan kalau kita bisa punya antena satelit yang sifatnya pasif, kita masuk ke channel-channel tertentu, kita bisa download seluruh data yang ada di satelit itu, bisa kita tangkap ya. Kita bisa jadi receiver-nya. Ya, tinggal nanti di channelnya mau main di channel berapa, frekuensi berapa, dan seterusnya. Gitu. Jadi penyadapan itu isu yang lama. Makanya bagaimana kita mengamankan nih jalur-jalur tadi. Misalnya dari Konsulat Jenderal Australia ke Jakarta, nah itu bagaimana supaya kanalnya yang dipakai tadi aman. Ya, makanya perlu namanya kriptografi. Ya. Nah, algoritmanya macam-macam. Berkampur algoritma itu matematika semua ya. Nah, dengan menggunakan model tadi, ya berarti kita harus bisa merancang algoritma yang sesuai dengan proses transformasi message-nya tadi, keamanan transformasinya tadi benar-benar seperti apa yang sesuai dengan algoritma yang sesuai yang digunakan. Kemudian key-nya itu bisa dilakukan secara generate dengan algoritma tadi, ya. Jadi dia nge-generate key-nya ganti-ganti, gitu ya, generate key sendiri dan seterusnya. Itu gimana tuh? Itu kan matematika semua. Makanya informatika itu cabang dari ilmu matematika dan IPA. Ya. Isinya matematika. Kemudian mengembangkan metode yang digunakan untuk mendistribusikan atau share itu membagikan informasi yang rahasia tadi. Gitu. Kalau lewat email kan kebuka nanti, kecuali di encrypt lagi. Atau lewat sandi-sandi apalah. Gitu ya. Ngirim gambar, tapi dalam gambarnya ada informasi tertentu yang sifatnya rahasia. Nah, itu bisa juga dilakukan. Tapi untuk level-level tertentu, hal itu sangat dimungkinkan untuk kita bisa mengetahui bahwa ini bukan gambar biasa. Steganografi itu ya. Kemudian menspesifikasikan protokol yang memungkinkan untuk digunakan untuk transformasi tadi. Protokolnya apa? Mungkin yang tidak umum buat protokol sendiri. Kemudian bagaimana informasi yang rahasia tadi dilakukan gitu ya, dilayani dengan cukup aman. Jadi dengan memanfaatkan protokol yang dapat digunakan untuk transformasi message tadi dan informasi yang rahasia tadi untuk melayani untuk security services tadi gitu ya. Nah, ini tadi ada komponennya adalah human software. Ya bisa aja kan serangan tadi dari hacker atau dari virus atau dari bom ya atau yang lainnya, kemudian akses channel masuk. Nah, gatekeeper di firewall-nya ini, fungsi-fungsi gatekeeper-nya apa di sini? Nah, di sini ada proses, ada data, proses, software. Nah, di sini adalah ada internal security control-nya di sini, information system. Ya. Nah, untuk akses network access security model ini menggunakan gatekeeper function ya untuk mengidentifikasi user-user tadi ya, ketika dia tidak dikenali dianggap sebagai spam, dianggap sebagai virus, dianggap sebagai hal yang dalam tanda kutip gitu ya. Kalau di spam assassin, oh ini mengandung spam, oh ini mengandung kata-kata tertentu yang tidak diizinkan untuk masuk ke
mail server dan seterusnya. Ya. Kemudian bagaimana kontrol security, ya, kendali keamanan ya, implementasi kendali keamanan untuk meyakinkan tidak hanya si otorisasi user saja yang didesain untuk mengakses informasi atau resources yang lain. Nah, itu. Nah, ini summary-nya tadi ya, terkait dengan computer security, ya, standar organisasinya seperti apa, dan konsepnya adalah CIA, confidentiality, integrity, availability. Kemudian arsitektur security-nya menggunakan X800, ya. Kemudian mekanismenya security attack service, ya, termasuk mekanisme dari pengamanan tersebut. Kemudian model-model network yang digunakan untuk masalah security. Mungkin itu pada hari ini kuliah perdana. Nanti untuk pengganti kuliah pertama kemarin nanti ada tugas ya. Itu saya sudah kirimkan di WAG Group beberapa webinar, workshop yang gratis. Silakan registrasi ke sana, ikuti dan buatlah summary-nya. Nanti di-upload di Google Classroom yang saya siapkan ya. Mungkin itu untuk hari ini. Jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Apa sudah ngantuk? Karena seharian bekerja. Oke, silakan. Kalau ada yang mau diskusi, ya Disra. Apa ini maksudnya? UAS. Ini siapa ini? Oh, Disa. Tentang UAS. UAS ini tool ya untuk pentest ya, pentest security aplikasi berbasis web. Ya, jadi caranya gampang. Kita bisa install ya. Ada di laptop saya. Jadi itu yang sudah saya install. Jadi kita bisa sebenarnya kita bisa banyak cara sih ya. Sekarang di samping OWASP tadi banyak tool-tool yang lain ya, itu bisa kita manfaatkan atau kita optimalkan untuk pentest security. Nah itu nanti untuk proses pembelajaran nanti saya kasih tugas terkait UAS ya, nanti ya, nanti saya posting dulu ya. Nanti bikin reportnya terkait website targetnya mana ya, website targetnya apa analisisnya, nanti buat activity reportnya dengan menggunakan OWASP. Jadi OWASP itu ya ada bagian-bagian yang harus dikonfigur dulu. Jadi tidak hanya instalasi sistem OWASP-nya sendiri, tapi ada komponen tertentunya ya yang harus dikonfigurasi. Jadi tidak kayak pakai Office langsung bisa pakai, enggak, harus dikonfigur dulu satu-satu. Mungkin itu. Nanti saya kasihkan videonya ya, step by step ini. Pak, boleh bertanya? Mangga. Mengenai standarisasi Pak ya, itu kan dalam aplikasi ada standar layer OSI gitu misalnya. Tapi kenapa ya seringkali kita si aplikasi itu bisa di mod gitu. Kayak contoh, saya mungkin install CorelDRAW dari www.kuya.me atau misalnya dari Bagas gitu Pak. Jadi masih bisa digratiskan, itu gimana sih Pak? Standarisasi itu apa? Tidak gitu. Standarisasi. Jadi standarisasi aplikasi kalau di perkantoran itu tentunya yang berlisensi, gitu ya. Sedangkan kalau yang mungkin digunakan dari web situs-situs tertentu tadi itu
itu kan versi crack-crackan gitu ya. Versi reverse engineering, dia key-nya apa, itu yang didapetin gitu ya, terus disebarkan gitu ya. Tapi gitu kan, disebarkan itu bukan tidak ada maksud gitu kan. Kita nggak tahu di dalam aplikasi yang sudah digratiskan tadi, dalam tanda kutip bukan gratis dari perusahaannya ya, tapi karena dari aktivitas hacking tadi kita melakukan reverse engineering, kita modifikasi, kemudian setelah dimodifikasi tadi kita bisa menyisipkan malware gitu loh, malware yang udah kita rancang sendiri supaya ketika aplikasi yang digratiskan dalam tanda kutip tadi bisa didownload oleh orang banyak. Nah, ketika didownload oleh orang banyak, secara background proses itu sebenarnya malware itu bekerja tanpa disadari oleh si penggunanya, walaupun wah ini kok agak berat ya, agak ini. Itu sebenarnya ada kalau di netstat gitu ya, di command DOS, nbtstat atau netstat, -s, -a, dan seterusnya gitu ya, komen-komennya. Itu nanti dia secara background proses dia akan terkonektif ke CNC servernya. Nah, dia akan melakukan eksploitasi sebenarnya ada di PC kita. Gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya modifikasi terkait gambar segala macam ya itu pakai tool apa aja juga bisa. Gitu kan. Nah sekarang bagaimana memproteksi itu? Gitu kan. Itu PR-nya gitu kan. Nah, sekarang ibarat maling sama polisi itu kejar-kejaran. Nah teknologi itu seperti itu sama gitu ya. Mungkin itu ya. Ini apalagi nih laptop saya beberapa kali kena virus, file tidak bisa diselamatkan. Apakah nih kenali dulu jenis virusnya apa? Nah pertanyaannya ya, antivirusnya apa sih yang dipakai? Gitu kan. Satu, kedua, pernah nggak dilakukan update virus library sama engine-nya? Atau jangan-jangan virusnya yang dipakai yang gratisan? Misalnya gitu kan ada apa ya, Smandaf ya atau apalah. Itu kan gratisan ya, ada yang gratis, ada yang bayar. Nah, baca requirement-nya di sana, yang gratis kemampuannya apa, yang berbayar seperti apa. Kemudian secara reguler diupdate nggak? Kalau nggak ya pasti kena. Berkali-kali pasti kena. Mau diinstal 1000 kali kalau cara kita makainya jorok gitu ya, kita nggak pernah aware terhadap security, ya kena lagi. Kemudian ada nggak file bisa diselamatkan? Makanya virusnya apa dulu? Cari antivirusnya. Bukan antivirus softwarenya ya, tapi tool. Istilahnya, apa yang namanya? Istilahnya tuh kayak serumnya gitu loh, vitaminnya, ya untuk obatnya gitu ya. McAfee, kalau McAfee dia ada anti serumnya. Kalau yang sistem yang sudah terinfeksi itu bisa diselamatkan. Bukan berarti harus nginstall ulang segala macam, itu enggak seperti itu caranya. Tapi cari tool untuk untuk merecovery file yang terinfected tadi. Jadi bisa diselamatkan. Kayak misalnya ransomware. Ransomware itu banyak variannya gitu kan. Nah kita cari jenis itu ransomware yang kayak gimana. Ada nggak toolnya untuk recovery data-data yang terinfeksi oleh malware tersebut. Gitu ya. Clear ya? Oke, ada lagi? Kalau mau belajar malware, kalau mau join di mata kuliah saya setiap hari Senin pagi, itu saya memberikan materi kuliah tentang malware analysis. Ya, caranya mereverse engineering, ya itu nanti pakai bahasa pemrograman ya, nanti harus bisa assembler juga. Oke, ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan pertemuan
perdana hari ini bisa membawa berkah, tambah ilmu, ya, sehingga ilmunya nanti bisa bermanfaat di tempat bekerja, ya, atau dimanapun Ananda berada, gitu ya, bekerja, dan bisa mengaktualisasikan ilmunya, gitu ya. Jadi kalau teori saya rasa bisa banyak baca, gitu kan. Kalau teori saja, gitu. Tapi best practice-nya Ananda harus nge-lab, ya, ngulik, ya, bagaimana mengamankan, bagaimana ya, mengoptimalkan resource yang ada supaya lebih aman dari beragam bentuk serangan cyber tadi. Ya. Mungkin itu. Terima kasih. Ini saya stop, ya. Saya stop dulu rekamannya. Nanti buat yang tidak bisa hadir bisa lihat di Google atau folder yang nanti saya share.